Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran fisika. Pada video ini, kita akan membahas besaran fisika yang baru ya, yang baru. Jadi ini materi baru. Materi ini tentang momentum dan impuls. Ya, di sini momentum dan impuls. Ini adalah materi baru anak-anak di SMA ya. Baik, kita mulai dari momentum. Ya, kita mulai dari momentum itu adalah hasil kali. Jadi momentum itu simbolnya adalah P. Momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum. Ini adalah persamaan dari momentum. Jadi massa dikali kecepatan. Setiap benda yang bergerak itu memiliki momentum. Ya, seperti itu ya. Nah, momentum di sini adalah besaran vektor. Kita sudah belajar tentang vektor di materi semester 1 ya. Semester 1 awal itu kita sudah belajar tentang vektor. Jadi momentum itu adalah besaran vektor. Sehingga kalau besaran vektor, maka momentum itu memiliki besar dan arah. Ya. Tidak sama seperti energi yang merupakan besaran skalar. Jadi momentum di sini dia memiliki besar dan arah. Baik, saya beri contoh untuk momentum, untuk kasus biasanya itu. Jadi misalnya, ini contohnya. Contoh, misalnya ada mobil. Ya, mobil 1 masanya, jadi M1 ini masanya 1000 gram. Ya, 1000 kilogram. 1000 kilogram atau 1 ton ya. Bergerak ke kanan dengan kecepatan ya V1-nya sama dengan 2 meter per sekon. Baik, seperti itu. Ya, dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kanan ya. Ini adalah mobil 1. Kemudian ada mobil 2. Masanya 1200 kilogram. Ya. Kecepatannya dia bergerak ke kiri. Ya. Dengan kecepatan V2-nya 3 meter per sekon. Oke, seperti ini. Ya, jadi ada 2 mobil di sini, mobil 1 dan mobil 2. Mobil 1 masanya adalah 1000 kg, kecepatannya 2. Kemudian mobil 2 masanya 1200 kg dan kecepatannya 3. Ya. Di sini kita ditanyakan berapa V1, P1 atau momentum mobil 1 dan momentum mobil 2. Oke, seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Baik. Untuk mencari momentum mobil 1, kita tinggal memasukkan persamaan ini. Ya, jadi P1 itu sama dengan M1 dikali V1. Ya, sama dengan M1-nya 1000, harus dalam satuan kilogram ya, dikali V1, V1-nya 2. Maka di sini momentumnya adalah 2000. Satuannya bagaimana? Satuannya sama seperti ini. Jadi kilogram meter per sekon. Itu adalah satuan dari momentum. Ya, seperti itu ya. Jadi mobil 1 momentumnya 2000 kilogram meter per sekon. Ya, seperti itu. Itu adalah mobil 1. Sekarang arahnya kemana? Arah mobil 1 itu ke kanan. Ya, arah mobil 1 itu ke kanan. Sehingga kalau ke kanan, maka di sini P
P-nya atau momentumnya itu nilainya positif. Jadi 2000 ya, positif. Jadi arahnya dia ke kanan. Baik, untuk mobil 2 sekarang. Kita mencari berapa P2. P2 sama dengan massa 2 dikali kecepatan mobil 2. Ya. Massa mobil 2 adalah 1200 dikali kecepatannya 3. Oke. Jadi 1200 dikali 3 3600 kg meter per sekon. Ini adalah momentumnya, besarnya momentumnya. Kita lihat sekarang kemana kecepatannya? Ke kiri. Maka di sini momentum mengikuti arah kecepatan. Ya, momentum mengikuti arah kecepatan ke kiri. Berarti negatif. Ya, min 3600 kg meter per sekon. Jadi arahnya ke kiri atau negatif. Ya, seperti itu momentum. Kalau misalnya ditanyakan berapa jumlah momentum dua mobil ini, jadi P1 plus P2, misalnya ditanyakan seperti ini, berapa jumlah momentumnya? Ya, kita tinggal menjumlahkan dengan penjumlahan vektor. P1 plus P2 sama dengan P1-nya 2000. Oke, 2000 positif plus P2-nya min 3600. Ya. Jadi ini tetap negatif ya. Sama dengan 2000 ditambah min 3600 yaitu min 1600 kg meter per sekon. Baik. Dari sini kita tahu bahwa penjumlahan momentum dua mobil ini itu arahnya ke kiri dengan besar 1600 kg meter per sekon. Baik, seperti itu untuk momentum ya. Baik, kita lanjut membahas tentang impuls. Ya, impuls itu sama seperti momentum, dia juga besaran vektor. Ya, impuls itu adalah hasil kali gaya dengan selang waktu. Ya, impuls itu juga berarti perubahan momentum ya. Kalau misalnya ini digabung, dijadikan satu, maka gaya dikali selang waktu, ini juga impuls, itu sama dengan perubahan momentum. Oke, seperti ini ya. Untuk perubahan momentum, itu adalah momentum kedua dikurangi momentum pertama. Ya, seperti ini. Ini yang harus diperhatikan adalah arahnya juga. Baik. Ini adalah persamaan dari impuls. Ini adalah persamaan dari impuls. Baik, saya beri contoh. Contoh. Ya. Bola. Jadi ada bola yang masanya 0,2 kg. Ya. Jadi ada bola dengan massa 0,2 kg. Dilempar mendatar ke kanan. Jadi dia dilempar ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Oke, seperti ini. Ini adalah kecepatan 1 ya, ke kanan. Kemudian bola ini kan bergerak ke kanan. Ya, bergerak ke kanan, kemudian bola itu dipukul. Bola itu dipukul. Jadi di sini dipukul. Ya, sehingga bolanya bergerak ke kiri. Jadi berpukul berlawanan arah dengan arah gerakan bola, sehingga bolanya bergerak ke kiri. Bola bergerak ke kiri, kecepatannya P2-nya itu adalah 2 meter per sekon. Ya, arahnya ke kiri tapi ya. Di sini arahnya ke kanan, di sini ke kiri. Oke. Pertanyaannya,
Pertanyaannya di sini karena ada kecepatan, kemudian ada massa, berarti di sini ada perubahan momentum ya. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah impuls. Berapa impuls yang diberikan pemukul terhadap bola? Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan yang kedua adalah berapakah gaya yang diberikan pemukul pada bola? Jadi pemukul ini dia menerapkan gaya kan. Nah, berapa ini gayanya? Oke. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Ya, kita jawab yang A. Yang A. Oke, kita gunakan persamaan ini. Ya. Kenapa persamaan ini? Karena di sini ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan, maka di sini pasti ada perubahan momentum. Ini ya, perubahan momentum. Ini perubahan kecepatan. Jadi ada V2, ada V1. Baik, kita cari I itu sama dengan delta P. Baik, seperti ini. Ya, delta P itu sama dengan momentum, saya uraikan gini aja ya. P2 dikurangi P1. Ya, biar lebih jelas. Kita uraikan lagi, jadi di sini M V2 dikurangi M V1. Baik. Dari sini kita lihat arahnya. Ya, kita lihat arahnya ya. Jadi tidak hanya besarnya saja. Nah, di sini masanya 0,2. Oke, dikali V2. V2 arahnya ke kiri. Maka di sini min 2 meter per sekon ini. Ya, V2 arahnya ke kiri. Yang kita tandai langsung negatif di sini. Biar lebih jelas ya nanti. Jadi 0,2 dikali min 2. Dikurangi massa 2. 0,2 dikali ya V1. V1 di sini ke kanan, maka dia positif. Ya, dikali 2. Oke, sama dengan 0,2 dikali min 2 sama dengan min 0,4. Ya. Min 0,4. Oh, di sini V1-nya iya. Saya tambah ya, di sini salah. Oke, saya ralat di sini 20 ya, min 20. Min 20 ya. Ini V1-nya 20, V2-nya min 20. Ya. Oke, saya ulangi lagi. V1 20 dan V2-nya min 20. Baik, di sini saya masukkan masanya 0,2, V2-nya itu min 20. Ya. Kemudian masanya 0,2, V1-nya 20. Oke, seperti ini. 0,2 dikali min 20. Oke, 0,2 dikali min 20. Berapa? Jadinya 0,2 dikali min 20. Ya, berarti min 4. Oke, min 4 ya. Ya, jadi 0-nya ini dicoret dengan 0-nya ini. Jadi 2 dikali min 2, min 4. Kemudian yang ini 0-nya dicoret dengan ini. 2 dikali 2, 4. Ya, jadi min 4 dikurangi 4 sama dengan 8. Min 8. Ya, satuan dari impuls itu adalah Newton sekon. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa impulsnya itu ke kiri. Ya, impulsnya ke kiri. Kenapa? Karena tandanya adalah negatif. Oke. Baik. Yang A sudah ketemu. Ya, kita cari yang B. Yang B sekarang. Kita mencari gaya. Berapa besar gaya yang dilakukan oleh pemukul pada bola? Baik. Kalau kita mencari gaya, maka kita menggunakan persamaan ini. Ya, persamaan ini. Baik. Pada saat
pemukul ini dipukulkan ke bola, maka pemukul ini pasti memiliki gaya. Ya, kita tuliskan di sini. Jadi I sama dengan gaya dikali delta T. Baik, di sini delta T-nya belum ada. Misalnya, pemukul menyentuh bola itu selama 0,1 sekon. Selama 0,1 sekon. Ya, jadi sangat sebentar. Pemukul menyentuh bolanya selama ini, maka bisa kita cari untuk gayanya. Oke, kita masukkan di sini. I-nya itu min 8. Jadi ke kiri sama dengan F dikali delta T-nya 0,1. Baik. Kita pindah 0,1 ke sini, jadinya min 8 per 0,1 sama dengan F. Oke. Min 8 dibagi 0,1, maka F sama dengan min 80 Newton. Arahnya negatif, berarti ke kiri. Baik. Itu adalah cara kita untuk mencari impuls dan gaya. Kalau misalnya anak-anak nanti bertemu dengan soal seperti ini, maka sudah bisa untuk cara mengerjakannya. Baik, selanjutnya yang kita bahas di materi momentum dan impuls ini adalah tentang tumbukan. Tumbukan. Tumbukan di sini bisa terjadi tumbukan yang dia setelah tumbukan setiap bendanya itu berpencar ke arah yang berlawanan dari arah yang awal. Ya, bisa seperti itu, atau bisa tumbukan kemudian kedua benda ini berjalan bersama-sama ke salah satu arah. Bisa seperti itu ya. Jadi tumbukan itu kalau di dalam materi ini itu ada dua macam, yaitu ada tumbukan lenting sempurna dan lenting tidak lenting sama sekali. Ya, kemudian di tengah-tengahnya itu ada lenting sebagian. Baik, yang sering dibahas adalah tumbukan lenting sempurna dan tidak lenting sama sekali itu. Baik, untuk tumbukan di sini yang pertama kita bahas tentang tumbukan lenting sempurna ya. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Baik, dalam tumbukan lenting sempurna kita memiliki dua persamaan atau dua rumus ya yang harus kita tahu. Yang pertama itu adalah rumus tentang momentum. Jadi momentum awal dan momentum akhir itu sama. Baik. Jadi momentum awal P1 itu sama dengan momentum akhir atau P2. Oke, seperti ini. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Karena di sini adalah tumbukan, maka di situ ada dua benda ya. Jadi ada dua benda. Ya, jadi momentum awal ini saya simbolkan seperti ini. Momentum awal itu adalah momentum benda 1 dengan momentum benda 2. Ya, ini adalah momentum awal. Ya, momentum awal. Kemudian momentum akhir itu momentum benda 1 keadaan 2 atau akhir ditambah momentum benda 2 akhir. Ya, seperti ini bentuknya. Kalau kita uraikan, maka P1 itu adalah M1 dikali V1 plus P2 itu adalah M2 dikali V2. P1 aksen, ini aksen namanya, pangkat 1 itu aksen. Jadi M1 dikali V1 aksen. V1 aksen ini adalah kecepatan benda setelah tumbukan. Kalau di sini sebelum tumbukan. Baik. Plus M2 dikali V2 aksen. Oke, seperti ini ya. Baik, di sini untuk kecepatannya atau V-nya, untuk kecepatannya atau V, di sini kita melihat arahnya juga. Jadi kalau misalnya arahnya itu ke kanan, maka V-nya positif. Oke. Itu persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama.
Ini persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini tentang koefisien restitusi. Tentang koefisien restitusi atau koefisien tumbukan. Ya. Oke, persamaan yang kedua. Ini persamaannya sudah jadi ada koefisien restitusi atau E. Ya, E itu sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen. Ya, per V2 dikurangi V1. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk persamaan yang kedua atau persamaan restitusi. Untuk tumbukan lenting sempurna, ini, maka E itu sama dengan 1. Ya, E sama dengan 1. Kalau kita gabungkan, maka 1 itu sama dengan min V2 aksen V1 aksen per V2 dikurangi V1. Seperti ini. Ini adalah dua persamaan ditumbukan. Baik, untuk memudahkan kita mengingat persamaan ini, maka kita kalikan saja. Jadi V2 min V1 dikalikan ke kiri. Ya, jadinya V2 min V1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen. Oke, seperti ini ya. Kita uraikan lagi, V2 min V1 sama dengan ini dikalikan min dikalikan V2 aksen, maka min V2 aksen plus V1 aksen. Baik, kita kumpulkan jadi satu ya. V2 dengan V2, V1 dengan V1. Maka di sini V2 plus V2 aksen, ini pindah ke sana, jadinya positif, sama dengan V1-nya pindah ke sini. V1 plus V1 aksen. Oke. Jadinya seperti ini. Boleh kita balik, misalnya V1 plus V1 aksen sama dengan V2 plus V2 aksen. Ini boleh seperti itu. Jadi kita ada dua persamaan. Ini memudahkan kita untuk mengingat ya. Ada dua persamaan. Ini adalah persamaan 1. Ya, di sini persamaan 2. Ini untuk tumbukan lenting sempurna. Ya, untuk tumbukan lenting sempurna. Bagaimana contohnya? Oke, saya berikan contoh di sini. Contoh. Ya, jadi ada dua bola. Ada dua bola. Oke, saya gambarkan dulu. Ada dua bola seperti ini. Bola 1 dengan massa M1. Massa bola 1 M1 ya. Kemudian massa bola 2 itu M2. Jadi massa mereka itu sama ya. Jadi M1 itu sama dengan M. M2 juga sama dengan M. Ya. M1 itu bergerak ke kanan dengan kecepatan V1-nya 30 meter per sekon. Ya. M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2-nya 20 meter per sekon. Oke, seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Ada dua bola dengan massa yang sama, yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan M ya. Massanya M, tidak ada angkanya. Kemudian bola 1 itu ke kanan dengan kecepatan 30, bola 2 ke kiri dengan kecepatan 20. Oke, seperti ini. Baik. Kedua bola ini bertumbukan lenting sempurna. Jadi harus ada keterangannya.
bertumbukan lenting. Kedua bola ini bertumbukan lenting sempurna, jadi mereka saling menumbuk. Kemudian setelah menumbuk, kemudian mereka saling menyebar gitu. Jadi setelah tumbukan, ini saya gambarkan lagi. Setelah tumbukan, jadi ini setelah tumbukan, ini M1, ini M2, ya, mereka saling menyebar. Ini V1 aksennya, ini V2 aksen. Jadi arah kecepatan setelah pertumbukan itu berlawanan dengan arah kecepatan awal. Ya. Jadi tumbukan, kemudian berpisah gitu. Seperti itu. Di sini ditanyakan, biasanya yang ditanyakan adalah berapa sih nilai kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Oke, biasanya seperti ini dan kemana arahnya? Mana? Jadi arah masing-masing ya, V1 aksen dan V2 aksen. Baik, dari sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna, maka bisa kita gunakan dua persamaan ini. Ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Oke? Baik, kita jawab ya. Kita gunakan persamaan 1 dulu. Jadi kita gunakan M1. Ini yang langkah pertama. Langkah pertama. M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Baik, ini cara yang pertama. Langkah yang pertama ya, bukan cara yang pertama. Langkah yang pertama. Baik, kita lihat M1-nya M, nilainya M. V1-nya 30 ke kanan, berarti langsung kita tuliskan 30. Arahnya ke kanan, berarti di sini positif. Ya. Kemudian plus M2 juga sama, M. V2 ke kiri, maka dia negatif, min 20. Sama dengan M1 itu M, V1 aksen itu yang ditanyakan, plus M2M, M juga kan, V2 aksen itu juga ditanyakan. Jadi ada dua variabel yang kita belum tahu. Baik, kita lihat di sini, di ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama memiliki M. Ya, di sini ada M, 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 dan M. Maka bisa kita coret atau kita bagi dengan M. Sama-sama kita bagi dengan M, ruas kiri dan ruas kanan. Baik. Ya, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tuliskan lagi. Berarti di sini 30 min 20 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. 30 min 20, ini 10 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Oke, kita mendapatkan persamaan 1. Ya, kita mendapatkan ini. Ini kan ada dua variabel yang belum kita tahu ya nilainya. Baik. Kita ke persamaan yang kedua. Kita gunakan ini. Kita ke persamaan yang kedua. Baik, langkah yang kedua. V1 plus V1 aksen sama dengan V2 plus V2 aksen. Oke. Untuk persamaan yang kedua ini hanya khusus digunakan untuk tumbukan lenting sempurna saja. Ya, ini hanya untuk tumbukan lenting sempurna saja. Ya, yang bisa kita gunakan persamaan ini hanya khusus untuk tumbukan lenting sempurna. Jadi kalau tidak lenting sempurna atau tidak lenting sama sekali, maka kita hanya menggunakan yang persamaan satu saja. Oke, nanti contohnya. Baik. Kita isikan di sini. V1 30 ke kanan positif ya. Plus V1 aksen belum tahu sama dengan V2 ke kiri min 20 plus V2 aksen. Oke, ini ke sana.
Jadinya kan 30 plus 20 sama dengan, ini ke kiri, jadinya min V1 aksen plus V2 aksen. 50 sama dengan min V1 aksen plus V2 aksen. Oke, kita mendapatkan persamaan yang kedua. Ini persamaan 1. Oke, saya tandai. Ini persamaan 1. Ini persamaan. Oke, ada dua persamaan. Baik. Dulu kalau ada dua persamaan yang seperti ini, kita mencari salah satu variabel di sini, maka caranya adalah dieliminasi. Ya, caranya adalah dieliminasi. Ya, jadi pada saat dulu kita belajar matematika seperti itu. Jadi kita eliminasi salah satu V1 aksen atau V2 aksen. Oke, kita gabungkan dulu. V1 aksen dari sini plus V2 aksen sama dengan 10. Yang di sini min V1 aksen plus V2 aksen sama dengan. Oke. Ada persamaan ini, ada dua persamaan ini. Misalnya kita hilangkan dulu, kita eliminasi dulu yang V2 aksen ya. Maka di sini tandanya negatif. Ya, tandanya negatif untuk menghilangkan ini. Kalau yang kita hilangkan adalah V1 aksen, maka tandanya positif. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi, kita hilangkan V2 aksennya, negatif. Jadi, di sini V2 aksen dikurangi V2 aksen kan 0, berarti hilang dia. Oke. Kita awali dari V1 aksen dikurangi min V1 aksen. Berarti, artinya V1 aksen ditambah V1 aksen. Atau 2V1 aksen. Oke, jelas ya? Oh, sebentar. Saya salah penempatan. Ini. V1 aksen dikurangi min V1 aksen, 2V1 aksen. Plus V2 aksen dikurangi V2 aksen. 0. Ya, sama dengan 10 min 50 min 40. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini 2V1 aksen sama dengan min 40. Berarti V1 aksen sama dengan min 40 per 2. Ya, sama dengan min 20 meter per sekon. Oke, seperti ini. Min 20 meter per sekon. Berarti V1 aksen ini. Nah, ini dia. Dia ketemu negatif, berarti benar ya ke arah kiri. Oke. Kita tandai di sini ke kiri. Ya, oke, seperti ini. Kita sudah ketemu V1, maka kita cari yang V2. Ya, untuk mencari V2 kita tidak perlu eliminasi lagi ya. Tapi kita gunakan salah satu di sini. Misalnya yang kita gunakan adalah persamaan 1 ini. Misalnya yang kita gunakan persamaan 1. Maka V1 aksen plus V2 aksen sama dengan 10. Yang kita tahu di sini V1-nya. V1 min 20. Maka di sini min 20 plus V2 aksen sama dengan 10. Ya, ini ke sana. Jadi V2 aksen sama dengan 10 plus 20. Sama dengan 30 meter per sekon. Ya, dia positif hasilnya, maka benar ya ke kanan. Di sini ke kanan. Oke. Ya. Itu adalah cara kita untuk mengerjakan soal tumbukan ya. Jadi tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna. Ya, kita diminta untuk mencari V1 aksen, V2 aksen, dan arahnya, kemana arahnya. Oke, kita sudah ketemu. V1 aksen itu min 20 meter per sekon ke kiri, dan V2 aksen itu 30 meter per sekon ke kanan. Oke, itu adalah cara kita mencari penyelesaian atau menyelesaikan soal tumbukan lenting sempurna. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah tumbukan juga ya.
kedua adalah tumbukan tidak lenting. Tidak lenting. Sama sekali. Ya, tumbukan tidak lenting sama sekali itu artinya dua benda setelah tumbukan maka salah satu itu ikut atau kedua-duanya itu ke satu arah saja. Jadi misalnya gini, saya gambarkan biar lebih jelas. Ya, ada dua benda. Satunya ke sini, ke kanan, satunya ke kiri ya. Ini V1, ini V2. Ya. Jadi mereka bertumbukan. Ya. Bertumbukan, setelah tumbukan misalnya mereka bergerak bersama-sama ke arah kiri misalnya. Jadi V aksen seperti ini. Mereka bergerak bersama-sama ke arah kiri. Jadi tidak mental seperti itu. Tapi dia ikut ke salah satu arah. Oke, itu namanya tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, maka kita hanya menggunakan persamaan yang satu. Persamaan yang satu tadi ya. Jadi hanya kita gunakan M1 kali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Baik, seperti ini. Oke, saya beri contoh. Ya, di sini saya beri contoh. Ini tumbukan tidak lenting sama sekali, maka kedua benda itu akan bergerak bersama-sama setelah tumbukannya. Ya, jadi saya beri contoh di sini. Nah, di sini saja. Contoh. Ada dua benda bergerak ke kanan dengan kecepatan V1-nya 30 meter per sekon ya. Kemudian di sini bergerak ke kiri dengan kecepatan V2 di sini 20 meter per sekon. Ya, kalau ke kiri berarti dia langsung negatif boleh. Oke, seperti ini. Ini 30 meter per sekon ke kanan, ini 20 meter per sekon ke kiri. Masanya, misalnya massa benda satu itu 1000 kg. Ini mobil misalnya ya, tapi gambarnya bukan mobil. Ya, ini massa benda 2 itu sama dengan 3000 misalnya. Oke, 3000 kg. Ya, seperti ini. Mereka bertumbukan tidak lenting sama sekali. Ya, mereka bertumbukan tidak lenting sama sekali. Sama sekali berarti pada saat setelah tumbukan mereka akan bergerak ke satu arah, ke kanan atau ke kiri saja. Oke, kita gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan ini. Yang ditanyakan biasanya adalah berapa kecepatan setelah mereka bertumbukan. Berapa kecepatan V1 aksennya. Oke, kita gunakan M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Ya, seperti ini ya. Massa 1 itu 1000 dikali V1 30 plus massa 2 3000 dikali V2 min 20 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2-nya 3000 dikali V2 aksen. Oke, ada dua variabel di sini, V1 aksen dan V2 aksen. Baik, kalau kita ingin mencari kecepatan akhir
setelah tumbukan pada tumbukan lenting tidak lenting sama sekali. Ya, maka V1 aksen itu akan sama dengan V2 aksen itu sama dengan V aksen. Jadi kecepatannya itu sama. Jadi V1 aksen itu sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Kenapa? Karena kecepatannya hanya satu di sini. Tidak mental ya. Kalau mental itu kecepatannya ada dua. Kecepatannya benda satu sendiri, kecepatannya benda dua sendiri. Ya, kalau mereka berjalan bersama-sama seperti ini, maka kecepatannya hanya satu atau V aksen saja. Ya, seperti itu. Maka dari sini kita bisa ganti. Oke, kita hitung dulu di sini. Ini 3000 min ya, 3000 dikali 20. 60.000 ya. 60.000. Oh, ini 30.000 kurang 0,1. Baik. Sama dengan V1 aksen dan V2 aksen kita jadikan sama, V aksen ya. Berarti di sini 1000 V aksen, V aksen saja, plus 3000 V aksen. Oke. Ini dikurangi ini, berarti min 30.000. Sama dengan 1000 V aksen ditambah 3000 V aksen. Jadinya 4000 V aksen. Oke. Kita pindah ke sini, jadi min 30.000 per 4.000 sama dengan V aksen. V aksen ya. Oke, ini salah. Oke, nolnya kita coret 3. Berarti di sini min 30 per 4 sama dengan V aksen. 30 dibagi 4. Ya, jadi 7,5 sama dengan V aksen. Berarti V aksen sama dengan min 7,5 meter per sekon. Ya, dari sini, dari tandanya kita sudah tahu bahwa V aksen arahnya ke kiri. Ya, ke kiri. Oke, itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Baik, yang terakhir kita membahas tentang koefisien restitusi tadi yang koefisien tumbukan ya. Ya, koefisien restitusi ini adalah koefisien tumbukan. Koefisien. Ya, koefisien restitusi. Baik, koefisien restitusi di sini kita gunakan apabila benda itu bertumbukan dengan benda yang lain. Contohnya kita menjatuhkan bola basket. Ya, menjatuhkan bola basket. Misalnya ini bola dijatuhkan. Ya, oke. Dijatuhkan seperti ini. Nah, dijatuhkan dari ketinggian awal H1 misalnya. Ya, dijatuhkan dari ketinggian awal H1. Misalnya 1 meter gitu. Ya, kita jatuhkan. Ya, pada saat benda itu setelah terpantul dari dasar itu, dia terpantul, maka terpantulnya bola itu pasti tidak sama ketinggian pada saat bola sudah terpantul, pasti tidak sama dengan ketinggian awal. Misalnya ketinggian bola itu menjadi seperti ini. Ya, menjadi segini ya. Pasti akan berkurang ketinggiannya. Ya, tidak akan sama, tidak akan terpantul ke ketinggian awal pada saat dijatuhkan. Ya. Baik. Ini adalah fenomena dari tumbukan, dari impuls itu bisa atau momentum. Ya, jadi di sini ada koefisien restitusi ini yang bekerja pada bola, ya, bekerja pada tumbukan ini. Ya. Karena di sini sifatnya itu terkurangi, ya, ketinggiannya terkurangi, maka persamaan yang digunakan jadi persamaan untuk mencari misalnya berapa ketinggian lagi pada saat bola ini terpantul lagi.
Misalnya bola ini terpantul lagi, maka di sini pasti ketinggiannya akan semakin pendek. Oke, H3. Maka di sini kita gunakan persamaan E sama dengan akar H2, ketinggian 2 per H. Kalau ada ketinggian 3, maka kita gunakan H3 per H2. Oke, ini adalah persamaan dari koefisien restitusi. Ini bisa lanjut, bisa H4, H5, H6, seperti itu. Baik, saya berikan contoh soal untuk koefisien restitusi ini. Ya, misalnya ada sebuah bola, dia dijatuhkan dari ketinggian awal H1, itu sama dengan 1 meter. Ya. Jadi, baik, saya berikan contoh soal untuk koefisien restitusi. Ya, di sini ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian awal 2 meter. Ya. Kemudian dijatuhkan, bola kemudian terpantul dan naik sampai ketinggian H2-nya itu sama dengan 1,62 meter. Baik, seperti itu. Jadi dia terpantul kemudian naik ke ketinggian 1,62 meter. Oke, seperti itu ya. Di sini ditanyakan koefisien restitusi antara lantai dan bola. Baik, yang ditanyakan berapa E-nya? Berapa koefisien restitusinya kalau misalnya bolanya terpantul seperti ini? Oke, kita gunakan persamaan ini. Jadi E itu sama dengan H2 per H1. Ya, H2 per H1. Akar H2-nya 1,62 per 2 sama dengan 1,62 dibagi 2. Jadi di sini 0,81. 0,81 sama dengan akar 0,81 itu 0,9. Oke, berarti koefisien restitusinya adalah 0,9. Itu adalah cara kita mencari koefisien restitusi pada lantai ya. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء